Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan video-video sebelumnya terkait dengan tutorial konfigurasi router Mikrotik. Tema video kali ini adalah bagaimana cara manajemen bandwidth dengan metode simple queue. Jadi pada sebuah jaringan yang mempunyai banyak klien itu diperlukan mekanisme pengaturan bandwidth. Tujuannya adalah mencegah terjadinya monopoli penggunaan bandwidth sehingga semua klien yang terhubung itu mendapatkan jatah bandwidth masing-masing. Pada dunia jaringan lebih bandwidth management itu dikenal dengan cost atau quality of service. Jadi metode yang dapat memanajemen bandwidth dalam sebuah jaringan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dua cara terkait dengan manajemen bandwidth. Yang pertama adalah limitasi bandwidth sederhana yang bersifat statis. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan manajemen bandwidth dengan metode bandwidth share. Nah, nanti perbedaannya akan kita kupas secara lebih jauh pada video ini. Oke, sebelum kita mulai membuat atau mengkonfigurasi, sebelum kita konfigurasi pada video kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen dan share agar video-video lain terkait tutorial Mikrotik bisa dibuat. Oke, yang pertama adalah kita yang langkah pertama kita akan mencoba limitasi bandwidth sederhana. Jadi misalnya adalah sebuah klien itu akan kita batasi bandwidthnya 128 kbps. Kemudian untuk downloadnya kemudian 512 kbps untuk uploadnya. Nah, jadi klien yang terhubung nantinya itu hanya mendapatkan 128 kbps untuk download dan 512 kbps untuk uploadnya. Nah, langkah caranya adalah kita bisa melimitasi berdasarkan IP address-nya. Jadi langsung kita batasi dengan IP address atau yang disebut dengan single IP. Kemudian bisa berdasarkan network IP. Kemudian bisa juga beberapa IP. Nah, akan saya contohkan. Jadi silahkan buka Winbox-nya, login, kemudian masuk ke queue. Di sini ada queue. Kemudian kita pilih tombol plus. Nah, misalnya di sini adalah kita beri nama klien 1. Nah, single IP nanti bisa kita masukkan ke target address-nya ini.
Kalau single IP tinggal kita pilih IP-nya. Nah, untuk IP yang ada di klien itu adalah 192.168.50.0/24 networknya. Maka kita tentukan saja, misalnya IP 192.168.50.2/24. Nah, bagi klien yang menggunakan IP ini, maka akan kita batasi uploadnya 512 KB per second, kemudian downloadnya adalah 128 KB per second. Nah, di sini ini salah satu limitasi sederhana. Kita klik OK. Nah, ini ada permasalahan. Jadi kalau IP itu tidak perlu dikasih /24 kecuali ini adalah networknya. Jadi ini langsung 50.2 seperti ini. Baru kita klik OK. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah memang 128 atau tidak. Kita uji coba dengan menggunakan speed test. Kita masuk ke browser, kemudian kita ketik speed test. Nah, di sini ada indikator warna merah, artinya proses limitasi ini sedang bekerja. Kita buka, coba kita. Nah, di sini upload downloadnya tidak lebih dari 128 KB. Jadi nanti kalau ini kita uji coba, kalau 128 itu memang agak lemot ya, atau memang lemot sekali. Jadi di sini tidak bisa kita speed test lama. Yang jelas di sini kalau sudah ada warna merah itu sudah bekerja. Kemudian langkah yang kedua adalah kita limitasi berdasarkan network. Jadi berdasarkan networknya, yaitu 192.168.50.0/24. Nah, misalnya untuk uploadnya 512, downloadnya juga 512. Jadi di sini ketika klien yang terhubung ke network 192.168.50.0/24 ini, maka dia akan mendapatkan jatah bandwidth 512 KB per second, dan ini bersifat permanen, artinya mau banyak klien atau sedikit dia tetap mendapatkan 512 KB per second. Ini langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga adalah bagaimana kalau kita menambahkan 68 50.20. Nah, 3 IP ini nanti kita beri akses 128. Nah, di sini IP yang sudah kita masukkan tadi, yaitu 50.2, kemudian 50.5 dan 50.20 akan terkena limitasi 128K. Jadi itulah langkah limitasi bandwidth. Oke, metode yang kedua adalah dengan menggunakan metode pembagian bandwidth share. Jadi selain kita bisa melakukan manajemen bandwidth secara fix seperti yang langkah sebelumnya, kita juga bisa memanfaatkan
simple queue untuk melakukan pengaturan bandwidth share dengan menerapkan limitasi bertingkat. Nah, sebagai contoh, kita akan melakukan pengaturan bandwidth sebesar 512K BPS. Nah, ini digunakan untuk 3 klien. Jadi akan kita gunakan untuk 3 klien. Jadi dalam keadaan normal, ketika klien mengakses, maka klien akan mendapatkan bandwidth minimal 128 kbps. Jadi semua klien akan mendapatkan 128 kilobyte per second. Nah, jika hanya ada satu yang terhubung atau terkoneksi, maka klien tersebut itu akan mendapatkan bandwidth 512 kbps. Jadi kalau ada 3 klien yang terkoneksi, maka mendapatkan 128 kilobyte per second. Tetapi jika hanya ada satu klien yang terkoneksi, maka klien tersebut akan mendapatkan bandwidth sebesar 512 kilobyte per second. Jika terdapat beberapa klien atau tidak semua klien itu terhubung atau terkoneksi, maka bandwidth yang tersedia akan dibagi rata. Jadi jika beberapa komputer atau beberapa klien atau tidak semua klien terkoneksi, maka bandwidth akan dibagi rata. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ada 3 klien, nah yang terhubung itu hanya 2, maka 512 kilobyte per second tadi akan dibagi rata atau dibagi 2 menjadi 512K bps dibagi 2 klien. Nah, itu salah satu limitasi bertingkat. Nah, langkah konfigurasinya seperti apa? Langkah konfigurasinya adalah sebagai berikut. Silahkan disimak dengan sebaik-baiknya. Kita tambahkan lagi, kita klik add, kita deklarasikan total bandwidthnya dulu. Jadi ini adalah total bandwidth. Nah, total bandwidthnya berapa? Total bandwidthnya tadi adalah 512 kbps. Ini 512K. Kemudian downloadnya juga 512K seperti ini. Jadi total bandwidthnya kita batasi. Kemudian targetnya adalah semua jaringan. Oke, setelah proses ini, kita tambahkan untuk klien berikutnya, yaitu klien 1. Nah, klien 1 seperti apa konfigurasinya? Klien 1, misalnya klien 1, target addressnya misalnya 192.168.50.2. Nah, target uploadnya itu adalah 512, kemudian downloadnya juga 512. Kemudian kita masuk ke tab advance. Nah, limit add-nya adalah 128K.
karena kalau kita bagi 3 adalah klien 512 tadi, kita limit menjadi 128K. Kemudian pairnya adalah total bandwidth. Nah, ini kalau ini kita klik tanda pagar, maka dia akan berada di bawahnya atau child. Kemudian kita deklarasikan untuk yang klien kedua. Klien kedua targetnya misalnya 192.168.50.3. Jadi IP yang selanjutnya adalah 50.3. Untuk max limitnya adalah sama seperti tadi, 512, kemudian 512, kita masuk ke tab advance, limitnya adalah 128, pairnya adalah total bandwidth. Oke, kemudian kita tambahkan satu lagi adalah klien 3, kita tambahkan klien 3, target addressnya 192.168.50.5. ini juga 512, kemudian upload downloadnya juga 512. Kita masuk ke tab advance, limit add-nya adalah 128, kemudian pairnya adalah total bandwidth. Nah, seperti itu adalah settingan limitasi bertingkat atau bandwidth share, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah, misalnya klien 1 itu adalah klien VVIP atau klien tertinggi. Jadi ketika nanti dia online, maka bandwidthnya itu yang tidak terpakai oleh klien-klien yang lain akan dialokasikan ke klien 1. Caranya adalah dengan menambahkan priority. Misalnya klien 1 kita edit, double klik, kemudian priority. Nah, priority-nya ini kita ganti 1. Jadi klien 1 ini adalah prioritas pertama. Misalnya klien 3 prioritas kedua, maka kita bikin prioritas kedua. Nah, seperti itu langkah konfigurasinya. Nah, karena limitasi bandwidth ini ketika kita menggunakan simple queue, maka karena berdasarkan target address-nya, maka router hanya akan melihat dari mana traffic itu berasal, sehingga tujuan trafficnya atau destination address-nya tetap akan terkena limitasi, tidak hanya ke arah internet tetapi juga antar klien ini akan terlimitasi. Nah, agar tidak terlimitasi, maka kita akan tambahkan bypass. Nah, kita tambahkan plus, kemudian ini misalnya bypass lokal. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Target address-nya adalah, jika kita masuk ke 168.50.0/24, maka kemudian destination address-nya, nah ini misalnya destination address-nya itu di 62 192.168.62, maka destination-nya adalah 192.168.62.24.
0/24 itu kita kasih misalnya 100 mega 100 mega 100 mega. Nah, seperti ini. Jadi nanti dari LAN 1 ke LAN 2 itu tidak akan terlimitasi. Kita klik OK. Ini kita tarik ke atas agar dia dibaca pada urutan pertama. Oke, demikian tadi tutorial bagaimana cara melimitasi bandwidth atau memanajemen bandwidth dengan limitasi sederhana, dan yang kedua adalah dengan metode bandwidth share. Jadi kita bisa manajemen bandwidth klien yang terhubung ke router kita. Oke, video kali ini kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan ke video-video selanjutnya di kesempatan yang akan datang. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.